pembelajaran online kali ini, matematika itu mudah, bersama saya dalam materi menentukan komplemen dari sebuah himpunan dan selisih himpunan. Sebelum menyimak video ini, silahkan kalian like dan subscribe videonya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan setiap materi yang baru yang saya posting. Simak contoh berikut ini. Kalian mungkin sering melihat di supermarket atau di pasar tradisional para penjual buah dengan berbagai macam aneka buahnya. Misalkan sebuah keranjang itu berisi buah jeruk, jambu, mangga, pisang, dan apel. Kemudian seorang anak yang bernama Atik, dia pengen mengambil buah jambu dan jeruk dari keranjang itu. Sedangkan Bagas mengambil buah pisang dan mangga. Nah, untuk peristiwa yang dialami oleh kedua anak ini, Atik dan Bagas, bisa kita buatkan sebuah himpunan, di mana semestanya adalah buah yang berada di dalam keranjang, yaitu jambu, jeruk, mangga, pisang, apel. Nah, sedangkan Atik, buah yang diambil oleh Atik kita misalkan dengan himpunan A, yang terdiri dari jambu, jeruk. Sedangkan buah yang diambil sama Bagas, kita misalkan dengan himpunan B, anggotanya pisang dan mangga. Nah, sekarang perhatikan anggota A dan anggota S. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota A. A itu jambu dan jeruk. Nah, sekarang sebutkan yang bukan A atau selain dari A, yaitu mangga, pisang, dan apel. Berikutnya, kalian perhatikan anggota B dan anggota S. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota B. Anggota B itu pisang dan mangga, berarti yang bukan atau yang selain dari pisang dan mangga, yaitu jambu, jeruk, dan apel. Mangga, pisang, dan apel itu disebut sebagai komplemen dari himpunan A. Dituliskan A komplemen. Dibaca A komplemen. Jadi kalau bertemu dengan A, di atasnya ada huruf C kecil, C yang naik, itu namanya A komplemen ya. Kemudian yang di bawah ini, jambu, jeruk, dan apel atau yang selain dari anggota B itu disebut sebagai B komplemen. Contoh berikutnya adalah diketahui himpunan S sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Nah, kita ganti bentuk kalimat ini menjadi mendaftar anggotanya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan K, himpunan bilangan cacah kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian L, himpunan bilangan cacah antara 1 dan 6, kita daftar anggotanya 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang beberapa pertanyaan bisa dibuatkan sehubungan dengan soal kita di atas. Pertama, sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K. Yang merupakan bukan anggota K artinya adalah K komplemen. Selain dari K, tapi berada di dalam semesta, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk pertanyaan kedua, sebutkan anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota L. Artinya, itu adalah L komplemen, yaitu 0, 1, 6, 7, 8, 9.
Pertanyaan yang ketiga, sebutkan anggota K irisan L. Irisan artinya yang sama antara K dan L, yaitu angka 2, 3, dan 4. Jadi K irisan L anggotanya 2, 3, 4. Pertanyaan yang keempat, sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K irisan L. Ya, artinya selain dari 2, 3, 4, tapi ada dalam S, yaitu K irisan L komplemennya adalah 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaan yang kelima, sebutkan anggota K gabung L. Arti gabungan, dikumpulkan semua anggota K dan L-nya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K gabung L. Ya, yang bukan K gabung L adalah komplemennya. Siapa komplemen dari K gabung L? Itu selain dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 6, 7, 8, 9. Kita teruskan soal kita, pertanyaan yang nomor 7. Di mana di sini sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K atau bukan anggota L. Nah, yang bukan anggota K itu kita tadinya sudah ada di pertanyaan sebelumnya, yaitu K komplemen 5, 6, 7, 8, 9. Gitu juga dengan L komplemen, yaitu 0, 1, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita akan menyebutkan anggota S itu bukan anggota K atau bukan anggota L. Artinya, K komplemen digabung dengan L komplemen. Anggotanya adalah, jadi kalau ini digabung, maka dia akan menjadi 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini akan sama hasilnya dengan soal kita pertanyaan pada nomor 4 tadi, yaitu K irisan L di luar komplemennya, hasilnya akan sama dengan ini. Kemudian yang nomor 8, sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K dan bukan anggota L. Nah, K komplemen diiris dengan L komplemen, hasilnya adalah irisan antara ini, yaitu 6, 7, 8, 9. Di sini dia. Nah, ini sama dengan soal kita di nomor 6. Pertanyaan di soal di nomor 6. Nah, hasilnya sama-sama 6, 7, 8, 9. Nah, ini disebut dengan hukum De Morgan. Di mana bunyi hukum De Morgan itu yang pertama, K irisan L komplemen sama dengan K komplemen gabung dengan L komplemen. Kedua, K gabung L komplemen hasilnya sama dengan K komplemen irisan L komplemen. Kesimpulannya adalah, yang pertama, komplemen himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dilambangkan dengan A komplemen. Atau dengan kata lain, dengan notasi pembentuk himpunan, definisi ini dapat dituliskan sebagai berikut. A komplemen sama dengan himpunan X, di mana X elemen S dan X bukan anggota himpunan A. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang selisih. Selisih itu artinya kurang, ya. Di mana di sini A dikurang B berarti semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Nah, A kurang B itu kalau dibuatkan notasi himpunannya adalah sama dengan himpunan X, di mana X itu anggota A dan X bukan anggota himpunan B. Atau B dikurang A
Itu artinya semua anggota B yang bukan merupakan anggota A. Ditulis dalam bentuk notasi himpunan X di mana sehingga X elemen anggota himpunan B dan X itu bukan anggota himpunan A. Nah, kita perhatikan soal berikut ini. Misalkan himpunan D anggotanya adalah P, Q, R, S, T, U. Himpunan E sama dengan himpunannya anggotanya adalah V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang D dikurang E. Artinya berarti semua anggota D yang bukan merupakan anggota E. Nah, kebetulan di sini D-nya memang tidak ada yang sama dengan E. Nah, di sini D kurang E adalah dirinya sendiri, yaitu anggota D itu sendiri. P, Q, R, S, T, U. Nah, sekarang kita lihat E dikurang D, artinya semua anggota E yang bukan anggota D. Nah, di sini karena D dengan E-nya memang tidak ada yang sama, maka artinya E dikurang D itu adalah himpunan E itu sendiri, yaitu V, W, X, Y, Z anggotanya. Kita lihat contoh soal kita yang di sebelah kanan. Diketahui himpunan K adalah anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, 10. L itu himpunannya 0,4, 8, 12, 16. Sekarang kita akan mencari K dikurang L. Arti K dikurang L, anggota K itu, tapi dia tidak merupakan anggota dari si L. Nah, contohnya gini. K itu kan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan 0 juga anggota L, maka 0 tidak dipakai. 4 juga ada di L, maka 4 juga tidak dipakai. Ya, 8 juga ada di L, maka 8 juga tidak dipakai. Sehingga K dikurang L itu anggotanya 2, 6, 10. Nah, L dikurang K juga demikian. Dia merupakan anggota L semuanya, tapi tidak anggota K. Nah, kita lihat di sini L. Yang sama dengan K kita buang. Berarti 0 tidak dipakai, 4 tidak dipakai, 8 tidak dipakai. Sehingga yang L dikurang K itu artinya yang betul-betul anggota L saja. Siapa? Yaitu 12,16. Jadi K dikurang L artinya yang betul-betul hanya anggota K. L dikurang K berarti yang betul-betul hanya anggota L. Sekarang kita perhatikan himpunan H adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan I-nya 4, 5, 6, 7. Nah, H dikurang I adalah artinya H saja. Yang sama dengan I kita buang. 4 di I ada, tidak dipakai. 5 di I ada, tidak dipakai. Jadi yang betul-betul milik H saja, yaitu 1, 2, 3. Betul ya. Kemudian I dikurang H, berarti yang betul-betul hanya milik I. Yang sama dengan H-nya tidak kita pakai. Yang betul-betul milik I saja, tentu tinggal angka dari 6 dan 7. Betul. Nah, berikutnya ada himpunan M, di mana himpunan M itu terdiri dari sepeda, lari pagi, senam, dan bulu tangkis. N itu lari pagi, senam, tenis meja, dan renang. Nah, sekarang M dikurang N, berarti yang sama dengan N-nya kita buang. Lari pagi tidak masuk, senam juga tidak ikut. Tinggal satu lagi yang sama. Ada lagi nggak yang sama? Cuma 2 ya, lari pagi dan senamnya kita buang. Berarti yang tinggal siapa? Sepeda, kemudian bulu tangkis. Nah, di sini senam ikut, maka dia salah. Harusnya yang tinggal sepeda dan bulu tangkis saja. Kemudian N dikurang M, berarti yang sama dengan M kita buang. Tinggallah yang betul-betul milik N itu tenis meja dan
renang. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal aplikasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Disampaikan di sini biar kalian lebih bisa menalarkan dari kebiasaan-kebiasaan kalian hubungkan dengan materi kita yang tadi. Bagaimana aplikasi sebuah diagram Venn itu pada soal-soal yang dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, bagaimana mudahnya kalian menyelesaikan soal-soal yang tadinya sepertinya rumit, ternyata dengan sangat mudah dan cepat kalian bisa menjawab dan menyelesaikan soal itu dengan baik. Nah, itulah gunanya kita belajar tentang diagram Venn ini. Nah, inilah penyelesaiannya. Di mana diketahui S itu 57 orang, artinya semesta yang ada di kantin tadi 57 orang. N bakso artinya orang yang suka makan bakso itu 40 orang. N soto itu artinya anggota yang suka makan soto 32 orang. Kemudian N bakso irisan soto 17 orang, artinya yang suka bakso dan soto. Tadi kita disuruh membuat diagram Venn-nya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ya, gambar kita persegi panjangnya sudah ada. Kemudian apalagi langkahnya? Kita harus memasuki unsur-unsur yang ada pada yang diketahui ini. Pertama S-nya. Ya, S-nya kita letakkan di pojok kiri atas. Kemudian karena bakso dan soto ini ada yang suka keduanya, maka lingkaran antara bakso dengan soto itu pasti berpotongan, di mana nanti di dalam potongannya itu angkanya adalah 17. Nah, ini dia lingkarannya ada 2, di mana 17 itu berada di tengah-tengahnya nantinya. Ya, kita misalkan A dan B, nah 17 itu ada di tengah. Nah, kemudian A itu tadi kan yang suka bakso. Orangnya 40 orang. Sudah ada 17 orang di sini, maka di luarnya tinggallah 40 dikurang 17 sama dengan 23 orang. Kemudian yang B yang di sini, yang di luar sini, jangan ditambah lagi dengan 17. Nah, sisanya dituliskan di sini. Orang yang suka makan soto, itu kan termasuk yang 17 orang ini. Jumlahnya keseluruhan 32 orang. Maka yang di luar sini kita tuliskan cukup 32 dikurang 17, yaitu 15 orang. Nah, semestanya ada 57 orang. Kita jumlahkan orang di sini. 23 ditambah 17 itu 40. Tambah 15, 55. Sedangkan orang 57, maka ada yang di luar sini 2 orang. Yaitu 57 dikurang 55 sama dengan 2 orang. Nah, dari diagram Venn ini bisa kita jawab soal-soal pertanyaan mulai dari B sampai nanti pertanyaan terakhir. Nah, ini dia. Tadi sudah ada diagram Venn-nya. Kita tinggal mengikuti saja diagram Venn yang sudah ada. Himpunan siswa yang suka makan bakso, kemudian ditanyakan di situ, berapakah siswa yang suka makan bakso saja? Yang suka makan bakso tadi kan semuanya 40. Yang suka makan bakso saja artinya dia tidak suka yang lain. Berarti ini dia anggotanya. 23 orang. Kemudian berapa banyak siswa yang suka makan soto saja? Berarti dia hanya soto saja ini. Yang 15 orang, tidak suka yang lainnya. Maka jawabannya 15 orang. Nah, bagaimana pertanyaan yang berikutnya? Yang tidak suka makan bakso. Nah, makan bakso itu orangnya tadi 40. Yang tidak suka makan bakso, berarti orangnya yang 15 ditambah dengan yang di luar sini, 2 orang. Yaitu sebanyak 17 orang. Nah, berapa banyak siswa yang tidak suka makan soto? Yang tidak suka makan soto artinya yang ini tidak dihitung, yang lingkaran ini. Berarti di luar yang lingkaran ini, di luar lingkaran B, yaitu 23 ditambah 2, yaitu 25 orang.
Untuk selanjutnya, berapa orang yang tidak suka makan keduanya? Nah, yang tidak suka makan keduanya pastilah yang berada di luar lingkaran ya, yaitu 57 tadi semestanya, 57 tadi semesta 57 dikurang dengan yang ada di dalam lingkaran ini. Ada sebanyak 55 orang yang di dalam lingkaran ini. Maka sisanya yang di luar, yaitu yang 2 orang. Itulah yang tidak suka makan keduanya. Demikian keterangan Ibu tentang komplement, kemudian selisih, dan soal-soal aplikasi yang berhubungan dengan komplement dan selisih. Nah, untuk supaya kalian lebih paham dengan materi yang Ibu sajikan, tentu kalian butuh sebuah latihan. Ibu sudah siapkan beberapa soal latihan di sini. Ada soal yang nomor 1, kalian disuruh nanti menggambar diagram Venn, dan juga ada beberapa pertanyaan yang menyertai. Kemudian soal yang kedua, nanti kalian disuruh mengerjakan tentang selisih, dan yang ketiga kalian menentukan komplement. Ya, semua soal ini sudah ada keterangannya di materi Ibu yang tadi. Selamat mengerjakan soal latihan, semoga sukses. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Motivasi atau kata-kata motivasi di akhir materi ini adalah belajarlah dari hidupmu sendiri, tidak ada manusia itu yang gagal, melainkan belum menemukan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.